Baik, semangat pagi. Perkenalkan, saya Wai Susanti dari mahasiswa BINUS Online yang akan mempresentasikan penelitian saya terkait plastik desktop movement dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan uh, fokus aksi kolaboratif pengurangan sampah plastik sekali pakai di lingkungan kerja dan rumah tangga. Highlight-nya yaitu latar belakang, rumus masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, serta refleksi pribadi. Nah, untuk latar belakang sendiri, saat ini fenomena krisis plastik sangat tinggi, terutama di Indonesia, yang menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Jutaan ton sampah mencemari perairan di Indonesia dan datang setiap tahunnya, dan akar masalahnya ternyata terkait pola konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dampak nyata yang saat ini dirasakan yaitu pencemaran lingkungan, masuk rantai makanan, ancaman kesehatan generasi mendatang, hingga degradasi ekosistem laut dan darat. Sehingga bagaimana caranya kita harus melakukan improvement terkait fenomena ini. Dan ini sangat erat keterkaitannya dengan SDG 12 yaitu terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, untuk rumusan masalah sendiri yang pertama bagaimana upaya kolaboratif yang efektif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja dan rumah tangga berdasarkan faktor penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga tujuan proyek ini untuk merumuskan dan implementasi model aksi kolaboratif di komunitas dan masyarakat atau untuk mahasiswa memperoleh karakter dengan bertanggung jawab, kebudayaan sosial dan gotong royong, sehingga ini dapat terimplementasi secara menyeluruh. Untuk metodologi pelaksanaan, yang pertama observasi wawancara, FGD, analisis data dengan narasumber yaitu kawan kantor dan staf ahli EHS, Environmental Healthy System, Safety, kemudian mahasiswa universitas, ibu rumah tangga, dan working mom yang sangat dekat dengan limbah di rumah tangga, serta tokoh masyarakat, petugas kebersihan, dan vendor. Dan hasil temuan yang kami catat yaitu yang pertama di lingkungan kerja ternyata ada kebijakan positif yang mendukung untuk mengurangi sampah plastik, yaitu yang pertama penggantian botol kemasan menjadi galon, terus kemudian yang kedua karyawan membawa tumbler sendiri, dan program plastik directive movement di kantor. Dan tantangannya banyak sekali. Yang pertama terkait SOP toko yang harus mewajibkan gelas plastik, kebiasaan lama karyawan, terus kemudian mengurangi arahan jelas dari pemerintah. Nah, berikut beberapa program yang diterapkan di lingkungan kerja, yaitu kampanye edukasi. Nah, ini ada sosialisasi dan campaign pilah sampah dan mengurangi plastik, kemudian program pemilahan sampah plastik disediakan wadahnya, terus kemudian pemanfaatan plastik menjadi paving block dari limbah plastik atau eco brick untuk konstruksi, serta fasilitas pendukung di kantor seperti dispenser air, ada yang reusable, dan strategi 5R. Untuk lingkungan kampus sendiri banyak hasil nyata yang sudah dilakukan oleh sumber kami, yaitu ada vas bunga dan dekorasi plastik, itu bukan pemanfaatan plastik, kemudian e-cobrik untuk kursi SD dan desa, partisipasi ternyata 50% mahasiswa juga berpartisipasi terkait pemilahan sampah plastik dan mengurangi limbah rumah tangga. Nah, tantangan-tantangan tersebut juga ada, yaitu yang pertama penumpukan sampah di sekitar kampus, kurangnya pengolahan yang sistematis, perlu edukasi berkelanjutan, dan fasilitas pemilahan yang masih sangat terbatas. Sehingga aksi kolaboratif mahasiswa, kebetulan Universitas Brawijaya itu kampanye hijau kampus, workshop edukasi pelatihan dan kerajinan dari sampah plastik, gerakan 10 juta perempuan pilah sampah, dan kebijakan kampus, larangan plastik di kantin dan stasiun isi ulang air. Nah, untuk hasil temuan di rumah tangga sendiri, yang pertama membawa tumbler dan wadah sendiri untuk ibu-ibu udah mulai aware, terus kemudian menggunakan ulang kantong plastik. Jadi kalau masih bagus langsung dipakai berulang-ulang kali, terus kemudian membawa tas belanja reusable. Nah, ini yang sangat penting. Terus kemudian edukasi anak-anak tentang pemilihan sampah. Nah, ternyata banyak sekali tantangan di sini rekan-rekan, yaitu kantong kresek proses tradisional, pemasaran paket online yang masih bubble wrap, culture yang pasti yang ini instan, dan repot membawa banyak wadah, infonya seperti itu. Nah, upaya-upaya pengurangan di plastik di rumah, yang pertama membawa wadah sendiri, selalu membawa botol minum atau tumbler saat keluar rumah, dan mengajarkan anak membuang sampah di tempat yang sesuai jenisnya. Nah, solusi yang ditemukan tingkat individu atau mahasiswa menerapkan kebiasaan 5R, membawa tumbler, kotak makan, totos belanja, kemudian memilah sampah di rumah dan kampus, menjadi agen edukasi di lingkungan, dan membentuk komunitas peduli lingkungan. Kemudian di tingkat pemerintah bisa mengaktifkan bank sampah di RT dan RW, sistem insentif bagi warga yang aktif, regulasi produsen,
edukasi masif dan workshop yang gratis, kemudian monitoring dan evaluasi yang berkala. Sehingga integrasi dan kesadaran sosial dibentuk sangat tinggi seperti itu. Dan untuk solusi dari untuk kantor, kampus, atau pelaku usaha bisa memfasilitasi air galon, tumbler, kampanye internal dan poster edukatif, workshop pengolahan sampah, evaluasi rutin dan penghargaan untuk karyawan-karyawan yang menerapkan ini, kemudian kebijakan zero waste di kantin. Kemudian bagi pelaku usaha sendiri harusnya ada diskon bagi pelanggan bawa wadah sendiri dan menghapus aturan wajib gelas plastik, fasilitas air isi ulang, wadah yang reusable untuk catering, dan edukasi staf tawarkan opsi tanpa plastik saat akan melayani konsumen. Nah, dari penelitian terkait plastic detective movement tersebut, ternyata harusnya banyak aksi kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, mahasiswa, masyarakat yang dapat mengurangi sampah plastik, sehingga ini bukan pilihan tapi keharusan. Perubahan perilaku di kantor harus didukung oleh sistem budaya yang konsisten, dan pembelajaran utama dari tim yang menurut saya itu pengurangan plastik, mengurangan koordinasi yang multi pihak, mahasiswa berperan dalam agen perubahan, dan transisi ke ekonomi sirkular dimulai dari langkah yang kecil yang sangat konsisten. Nah, terima kasih telah mendengarkan terkait plastik movement plastik detox movement dari saya, dari proyek kami, sehingga harapannya kita semua bisa mengurangi sampah di masyarakat dan bisa berkelanjutan. Terima kasih, saya akhiri, semangat pagi.